Indonesia Timur. Pada kali ini acara siaran Sanggar Pramuka merupakan lanjutan dari kegiatan yang minggu kemarin untuk para peserta kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember tahun 2020 dengan sistem online melalui radio. Dan kepada seluruh anggota pramuka di Jember, ini juga bisa menjadi pengetahuan dan juga pengalaman mengingat Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember juga akan mengadakan kursus lanjutannya, yaitu kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan dengan sistem daring online dengan media, salah satunya menggunakan radio Indonesia. Juga ada informasi bagi kakak semua, bagi adik-adik semua siaga penggalang tingkat sektor Jember. Sekali lagi untuk siang hari ini materi lanjutan untuk peserta KMP, namun ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember di sekretariat. Informasinya yaitu sebagai berikut. Kegiatan di Gerakan Pramuka, khususnya Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember, maka pada semuanya wakil ranting maupun puspan di masa new normal ini, Wakil Cabang berharap semua stakeholders sebagai pengurus waran maupun pengurus puspan untuk sementara tidak melakukan kegiatan offline besar di kegiatan pramuka sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Wakil Nasional yang akan diteruskan oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kami informasikan juga kegiatan Wakil Cabang di masa pandemi ini yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama kegiatan gelar ajar pembina pramuka penggalang tanggal 2 sampai 4 Juni 2020. Yang kedua, kegiatan Festival Budaya Pramuka se-Jawa Timur 2020 tanggal 2 Juni 2020 dan selanjutnya masuk Desteng dan masuk 4 besar se-Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi lomba puspan unggul Pangkalan SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA, dan SMK berbasis online pada tanggal 6 Juni 2020. Lalu rapat Dewan Kehormatan Wakil Cabang Gerakan Pramuka se-Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Selanjutnya juga kegiatan yang diikuti oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember, kegiatan sosialisasi fitur baru pada SIPA melalui media online tanggal 24 Juni 2020 untuk administrator tingkat cabang yang dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2020 untuk administrator tingkat puspan. Kegiatan rapat koordinasi Brigade Penolong se-Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2020. Selanjutnya merupakan kegiatan kursus pengelola Dewan Kerja tahun 2020 berbasis online tanggal 29 Juni sampai dengan 8 Juli 2020. Dan kegiatan workshop pengelolaan ambalan dan rencana Jatim tahun 2020 Wakil Cabang mengirimkan juga yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2020. Selanjutnya kegiatan yang akan datang yang akan diikuti oleh Wakil Cabang Jember di masa pandemi di kegiatan Wakil Daerah Jawa Timur, yaitu pelatihan Pramuka Patriot Lingkungan tahun 2020 secara online pada tanggal 6 Juli 2020. Selanjutnya pelatihan pembinaan jiwa kewirausahaan bagi pemuda pramuka berbasis online pada tanggal 9 Juli 2020. Itulah kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan mengikuti kegiatan di Kuarda Jatim. Selanjutnya untuk di Kuarda Jember akan diadakan kegiatan lomba prestasi anggota pramuka di seluruh kabupaten Jember untuk seluruh golongan, mulai golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, sebagai salah satu media bagi para anggota pramuka di Jember yang lomba prestasi ini mudah bisa dijadikan bahan atau juga sarana untuk masuk ke sekolah yang kadang di jalur afirmasi prestasi pramuka. Dan tahun ini sudah ada 6 lulusan SD yang bisa masuk SMP menggunakan jalur afirmasi prestasi pramuka. Dan ini yang pertama kali di Kabupaten Jember. Kakak sekalian, siaran Sanggar Pramuka ini untuk sementara masih ada di sekretariat, belum bisa diarahkan untuk para puspan di seluruh Kabupaten Jember. Nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan kakak kalau ingin siaran melalui radio. Demikian informasi dari Wakil Cabang Gerakan Pramuka Jember hari ini di Pusat Pendidikan Pramuka tingkat cabang di Agapura di alamat di Singosari.
Jalan Cadika nomor 100 telah berkumpul para pelatih atau instruktur kursus pembina pramuka mahasiswa dasar di Kabupaten Jember secara online ini tahun 2020 maksudnya. Dan kali ini para pendengar salah satunya dari seluruh peserta KMB di Kabupaten Jember mohon bersiap-siap, bisa disiapkan sarana alat tulis untuk menjadikan kakak bisa memiliki referensi atau catatan di kegiatan ini. Baik, karena waktu maka selanjutnya ini akan kita sampaikan kepada para pelatih. Ya, saya kenalkan dulu untuk yang sudah hadir para pelatih KMB, yaitu ada Kapus Diklacap, Pemimpin Kursus, Seklat, lalu juga ada anggota. Siapakah anggota-anggota itu? Nanti di siaran-siaran ini akan kita sampaikan semuanya. Ya. Baiklah, seperti biasanya di sesi kelima ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh pelatih dari penggalan maupun yang penegak. Dan untuk yang penggalan langsung akan disampaikan oleh Kak Selamat. Mohon untuk para peserta KMB bersiap-siap. Namun seperti biasa kita balik yang sekarang Kak penegak dulu. Jadi penegak bisa menyampaikan apa yang menjadi tupoksinya para peserta, dan juga inilah materi dari yang KMB golongan penggalang yang disampaikan oleh koordinatornya yaitu Kak Anang Purwita. Monggo Kak Anang. Ya, terima kasih Kak Awi. Selamat siang pendengar seluruh Nusantara dan khususnya peserta KMD Badir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Karena ini adalah kelanjutan minggu lalu sudah mendapat materi-materi dan penugasan-penugasan online yang sudah disampaikan. Yang pertama kemarin minggu lalu adalah ragam pertemuan penegak, kemudian administrasi satuan sudah disampaikan, kemudian ragam keterampilan yang penggalang juga, dan penegak nanti disampaikan akan ditambahi oleh Kak Menaruh Ditro. Sedangkan yang materi hari ini itu hari kelima itu ada beberapa. Yang pertama adalah ragam upacara. Nah, karena ragam upacara ini sistem DORA, makanya minggu lalu sudah di-share lebih dulu, untuk kemudian dibahas pada hari ini. Nah, ragam upacara, kemudian ada nanti kegiatan praktek membina, kemudian ada post-test yang juga akan disampaikan online kakak-kakak peserta kursus. Nah, ragam upacara ini minggu lalu sudah di-share melalui Instagram dan YouTube. Kakak-kakak perlu diketahui bahwa yang di-share di YouTube itu kemarin adalah salah satu dari bentuk upacara di penegak dan pandega, yaitu upacara penerimaan tamu ambalan, yang di situ memasukkan dimasukkan adat ambalan. Kakak-kakak dan anggota pramuka yang lain, peserta kursus ya, golongan penegak, upacara di penegak itu dimulai dari upacara latihan, upacara pembukaan latihan, upacara penutup latihan, kemudian upacara tamu ambalan, upacara pelantikan bantara, upacara kenaikan tingkat dari bantara ke laksana, dan upacara-upacara lain, misalnya pembukaan Raimuna, upacara pembukaan pertemuan Perti, dan sebagainya. Oleh karena itu kakak-kakak, semua ragam upacara itu pedomannya sudah ada. Silakan kakak-kakak lihat di SK Kuartir Nasional nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara. Kakak-kakak, kalau upacara itu pokok-pokoknya di sana. Pokok-pokoknya tidak boleh diubah, tetapi boleh disisipi dengan adat tambalan. Boleh, adat tambalan itu sisipan. Nah, jadi semua tatanan upacara itu berbeda. Karena kakak-kakak ketika
offline kita ketemu dulu yang dikenalkan baru upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, sehingga analisis kakak-kakak lebih banyak ke pedomannya upacara pembukaan latihan dan penutupan latihan. Jadi ini berbeda kakak-kakak di upacara adat tambelan. Adat tambelan terserah kakak-kakak mau kreasi kakak-kakak sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk penyelenggaraan upacara penegak dan pandega. Lampiran 1 itu untuk penegak, lampiran 2 itu untuk pandega. Nah, itu materi ragam upacara untuk penegak dan pandega. Nanti kegiatan praktek membinanya seperti apa, mungkin Kak Rusdik atau Pinsus bisa menyampaikan mengenai pos teknika akan disampaikan melalui grup Telegram. Saya kira itu tambahan dari penegak. Ini ada tambahan terkait dengan tugas ragam keterampilan. Kalau ragam upacara tugasnya sudah kemarin, tidak perlu lagi tambahan tugas karena nanti masih ada ujian praktek pembinaan. Saya kira itu kali dari saya tambahan sedikit mungkin dari Kak Marul terkait. Ya, itulah dari golongan penegak yang nanti juga karena juga melatih dari atau struktur dari penegak juga ada Kak Imaroh, mungkin ada Kak Imaroh sehingga peserta menjadi tidak terlalu bingung. Kita memang kalau menggunakan ini, kita memang coba ini dua pikiran peserta didik selain mendak Pak Heri, juga mereka itu dalam pikirannya berangan atau mengangkat seperti apa. Inilah salah satu profesi yang lebih dalam rangka memberikan tambahan mengenai rasa. Ini nanti akan betul-betul menjadi luar biasa kalau selalu terbiasa menggunakan ini. Mungkin silakan Kak Imaroh tambahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, mudah-mudahan kakak selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas setiap hari. Baik kakak-kakak sekalian beserta kursus naik dasar. Ada beberapa tugas yang memang kemarin belum sempat disampaikan. Jadi untuk kali ini bisa kakak-kakak catat. Mudah-mudahan sudah siap alat tulisnya. Kalau ataupun tidak nanti bisa ditanyakan. Dan pionering terapan yang proses pembuatannya bisa di video, lalu kemudian dikirimkan ke grup WA atau Telegram. Nah, di situ nanti selain juga para pelatih menilai, insya Allah yang terbaik nantinya juga akan masuk ke Instagramnya WhatsApp, bisa juga nanti masuk ke channel-channelnya para pelatih yang bisa nanti yang bisa nantinya dilihat oleh semua anggota gerakan pramuka. Maka dari itu kakak-kakak harus siapkan dulu videonya, terus kemudian seragamnya tetap ya menggunakan seragam pramuka, karena di sini proses pembuatannya karena penegak tidak harus menggunakan tongkat pramuka, kakak bisa menggunakan miniatur tongkat. Jadi menggunakan miniatur tongkat supaya lebih nantinya lebih mudah kakak mengerjakan, karena ini juga tugas individu, membuat pionering kreasi dan membuat pionering terapan. Nah, bagaimana itu pionering kreasi, bagaimana itu pionering terapan, kakak-kakak sebagai pembina calon pembina penegak insya Allah sudah memahami. Nanti jangan lupa di video dan kirimkan. Terus kemudian untuk yang kedua tadi itu pionering. Untuk yang kedua sudah siap Kak ya? Untuk tingkat penegak praktek PPGD itu juga nanti di video praktek PPGD. Jadi pertolongan gawat darurat. Nanti kakak-kakak pembuatan proses si PPGD-nya mulai dari penanganan pertama, mulai dari penanganan sampai nanti pengevakuasian, kakak bisa menggunakan media foto atau video, foto dan video ya maaf. Jadi menggunakan foto dan video yang nantinya dikirim ke Telegram. Jadi foto juga video dikirim ke Telegram. Jadi seorang pembina harus bisa memberikan pertolongan pertama, terus kemudian nanti mengevakuasi juga. Nah,
Sudah kakak ya. Jadi saya ulang lagi, tugas yang kedua PPGD ya. Pertolongan pada gawat darurat. Yang pertama penanganan pertama, yang kedua mengevakuasi. Berarti juga harus kakak bisa membuat dragbar, entah itu dragbar darurat ataupun dragbar yang memang sudah ditetapkan di gerakan pramuka. Jadi nanti kakak harus bisa lebih berkreasi lagi. Jadi dragbar bukan hanya menggunakan 2 tongkat dan tali pramuka. Jadi bisa mungkin secepat mungkin apa yang bisa digunakan untuk dragbar. Nah itu buat tambahan saja sebenarnya. Tapi kalau kakak bisa melaksanakan itu juga lebih bagus. Terus kemudian yang ketiga kakak membuat panorama skate. Jadi membuat pan skate ya, panorama skate di sekitar rumah. Nah, dilengkapi dengan koordinat, difoto, dikirim ke Telegram. Jadi yang ketiga kakak membuat panorama skate ya, membuat panorama skate di sekitar rumah. Kemudian dilengkapi dengan koordinat, kemudian difoto dan dikirim ke Telegram. Ya kakak ya. Jadi itu 3 tugas mandiri yang harus dikerjakan kakak. Jangan lupa